Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2026 yang baru ini kita menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, rezeki kita lebih baik, pekerjaan kita lebih baik, capaian-capaian kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, dan yang lain-lainnya menjadi seterusnya lebih baik semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Pada hari ini, di tahun baru, saya ingin menyampaikan dan melaporkan kepada kita semuanya tentang capaian-capaian emas yang sudah kita raih di tahun 2025. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, di tahun 2025 ini kita telah mencapai dan telah meraih rekor-rekor penting, rekor-rekor emas di Kementerian Pertanian di sektor pangan kita. Tentu saja capaian rekor ini menjadi pondasi yang sangat kuat untuk kita menapaki di tahun ini, tahun 2026 ini, sehingga keinginan target kita swasembada dan berdaulat di bidang pangan bisa betul-betul kita raih di waktu-waktu yang akan datang. Yang pertama adalah capaian produksi beras kita. Di tahun 2025 telah melampaui rekor yang mencapai 34,77 juta ton kita sudah produksi di tahun 2024, dan ini data BPS. Pencatatan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik 34,77 juta ton. Dan ini tertinggi sepanjang sejarah kita dan surplus 14% dibandingkan tahun 2024. Dan diperkuat oleh data yang dilaporkan oleh USDA, United States Department of Agriculture, dan juga FAO mencatatkan pertumbuhan dan peningkatan produksi beras yang kurang lebih sama di angka 34-35 juta ton, yang kurang lebih sama dengan catatan BPS. Ini adalah kerja keras kita semua, kerja keras dari seluruh petani di seluruh Indonesia yang dengan semangat gigih, tanpa kenal menyerah, bertani dengan baik dan menghasilkan panen yang baik, bukan hanya untuk petani tapi juga memberikan panen yang baik untuk bangsa, untuk negara, untuk cadangan, untuk pangan seluruh bangsa kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, dan di tahun 2025 sektor pertanian tumbuh 10,5% di triwulan pertama dan 13,5% tumbuh di triwulan kedua, dan pertumbuhan ini termasuk pertumbuhan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lain, dan ini bisa menjadi sinyal bahwa pertanian dan sektor pangan ini bisa jadi lokomotif pada perekonomian bangsa kita saat ini, tahun 2025 yang lalu, dan akan menjadi lokomotif yang sangat potensial untuk tahun-tahun yang akan datang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mencatatkan satu rekor yang baik di tahun 2025, bagaimana sektor ini menyumbangkan 14,3% terhadap PDB, seluruh PDB dari bangsa kita. Produk domestik bruto dari seluruh produksi dari bangsa kita. 14,3%, dan salah satu yang tertinggi di antara sektor-sektor lain yang ada di negara kita. Ini sekali lagi menegaskan bahwa bagaimana sektor pertanian yang diurus dengan benar, yang dikelola dengan benar, dan visi dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto terhadap sektor pangan yang jelas ini betul-betul berdampak secara ekonomi, berdampak pada bangsa dan negara kita. Bapak Ibu semua yang saya hormati, pada Mei 2025 tahun lalu kita mencatatkan rekor tertinggi 4,2 juta ton cadangan beras pemerintah tersimpan di gudang-gudang milik pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Dan di akhir tahun 2025 ini, cadangan beras pemerintah kita juga tertinggi sebesar 3,4 juta ton tersimpan rapi di gudang-gudang Bulog kita. Ini mengindikasikan bahwa memang sektor produksi yang tinggi ini juga dibarengi dengan kerja-kerja dari BUMN kita, yaitu Bulog, yang memang betul-betul mengurusi beras ini dengan handal dan baik. Dan tentu saja dengan cadangan beras yang tinggi, kemudian dengan capaian produksi yang tinggi tadi, Indonesia tidak lagi impor di tahun 2025, dan ini menjadi catatan sejarah yang baik
catatan sejarah yang betul-betul menjadi tinta emas sejarah yang baik pada pengelolaan pangan kita di tahun-tahun 2025 yang lalu dan menjadi fondasi yang baik untuk kita mencapai ke depan di tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Kemudian dari capaian yang tinggi dan simpanan cadangan beras pemerintah yang tinggi tadi, apakah kemudian dibarengi dengan kesejahteraan petani yang lebih baik? BPS mencatat nilai tukar petani di tahun 2025 ini tertinggi sepanjang sejarah juga, 124,36 NTP petani kita. Dan ini nilai NTP ini akan terus kita genjot ke depan, dan sesuai dengan target yang didapatkan, target kita sebetulnya 110. Namun alhamdulillah kita bisa jauh, kita lampaui target itu 124,36, dan tentu saja kerja-kerja pemerintah disupport oleh seluruh pihak termasuk petani itu sendiri, bagaimana produksi yang tinggi juga dibarengi dengan peningkatan NTP sebagai salah satu indikator kesejahteraan petani yang terus naik dari tahun ke tahun. Dan tahun 2025 kita mencatatkan NTP tertinggi sepanjang Republik ini berdiri. Peningkatan produksi pangan tahun 2025 bukan hanya beras, tapi juga ada peningkatan produksi jagung yang juga sangat signifikan jika dibandingkan pada periode-periode tahun-tahun sebelumnya. Produksi jagung kita telah naik 14% dibanding dengan periode tahun sebelumnya. Yang ini mengindikasikan bahwa memang produksi kita secara nasional naik, nanamnya lebih banyak, panenannya lebih banyak, pengelolaan pertaniannya lebih baik, penyediaan bibitnya lebih baik, penyediaan irigasinya kita perbaiki, termasuk harga jualnya kita perbaiki. Untuk jagung, pemerintah telah menetapkan harga pokok pembelian kita adalah Rp5.500 panen di sawah dan Rp6.500 panen padi di sawah. Tentu saja dengan penetapan HPP yang sesuai ini, itu kemudian meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan NTP petani yang disebutkan di awal tadi. Ini adalah salah satu cara-cara, dan ini ke depan HPP akan semakin banyak diperluas. HPP dari HPP gabah, HPP jagung akan kemudian kita kaji perluasan HPP untuk komoditas-komoditas penting yang dikelola oleh petani dan menguasai hajat hidup orang banyak di Republik kita. Bapak dan Ibu semuanya, ini juga adalah satu kebijakan yang sangat revolusioner, satu kebijakan yang sangat besar yang kemudian diterapkan dan dikomando dan diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto untuk dilaksanakan. Dan alhamdulillah hasilnya baik. Produktivitas nasional kita tinggi, kebijakan diambil, petani kita kemudian NTP-nya sudah naik, maka selain kita mencukupi kebutuhan kita dalam negeri, tapi hasil panen kita ternyata juga bisa punya nilai ekspor yang besar. Dan di 2025 kemarin kita mencatatkan surplus dan ekspor produk pertanian kita tumbuh naik di 38%. Ini angka yang sangat signifikan dan mengindikasikan bahwa memang komparatif dan kompetitive advantage dari Republik kita di sektor pertanian ini itu betul-betul selama kita berdayakan dengan baik, itu membawa dampak ekonomi yang besar dan kesejahteraan petani yang baik. Selain tujuan dari swasembada dan kedaulatan itu bisa kita capai. Lantas orang bertanya, apa bedanya di tahun-tahun sebelumnya dengan di tahun 2025 ini? Kami di Kementerian Pertanian di bawah pimpinan dari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Andi Amran Sulaiman, dan di bawah pengarahan langsung yang detail, yang jelas dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, kami mendapatkan policy-policy, kebijakan-kebijakan yang diambil yang dimana kebijakan itu menguntungkan secara nasional, menguntungkan untuk petani, dan menguntungkan secara ekonomi. Kebijakan apa saja yang sudah diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk mendukung capaian-capaian tadi? Yang pertama adalah bagaimana pemenuhan bibit berkualitas, benih-benih berkualitas kita berikan. Bahkan sebagian besar kita berikan secara cuma-cuma kepada para petani kita. Yang kedua adalah bagaimana pupuk
bersubsidi yang betul-betul sangat kritis dan sangat kritikal terhadap petani kita, itu betul-betul kita bredel, kita bedah, kita kaji betul, dan kita deregulasi 145 aturan yang mempersulit distribusi dari pupuk bersubsidi kita, sehingga pupuk bersubsidi kita di tahun 2025 kemarin ini betul-betul sangat lancar, volumenya cukup, distribusinya lancar, dan sampai langsung ke petani tanpa ada masalah apapun. Kalau ada masalah 1-2 di atas HET dan lain beberapa sudah kita laporkan ke pihak berwajib dan sudah ada penanganan. Di periode akhir 2025, Presiden memutuskan untuk menurunkan harga pupuk bersubsidi 20% lebih murah tanpa penambahan APBN. Tentu saja inilah juga yang menambah kemudian bergelora. Semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh petani sebisa mungkin pemerintah siapkan. Benih kita siapkan, irigasi kita perbaiki, pupuk kita sediakan, dan juga harga jual hasil panen yang baik juga kita putuskan dan secara konsekuen untuk dilaksanakan. Bagi yang tidak melaksanakan, kemudian ada sanksi-sanksi dan juga ada beberapa yang kemudian karena melanggar hukum kemudian berurusan dengan pihak berwajib. Ini adalah salah satu komitmen pemerintah di mana peraturan dibuat, kebijakan dibuat, dan dikerjakan, dieksekusi dengan secara konsekuen sehingga hasilnya betul-betul dirasakan oleh petani kita. Petani kita menanam dengan baik dan hasilnya produksi nasional kita besar, ekspor kita besar, dan memenuhi kebutuhan pangan kita di dalam negeri tanpa lagi perlu impor. Saya kira itu adalah capaian yang baik sejauh 1 tahun. Di tahun 2025 ini di Kementerian Pertanian yang menjadi lokomotif bidang pangan kita. Insya Allah capaian yang baik ini akan terus kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya, sembari kita menarget capaian-capaian yang lain di tahun-tahun yang berikutnya. Di 2026 ini selain mempertahankan yang sudah ada, pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produksi protein susu, telur, dan ayam kita, dan juga bagaimana meningkatkan hilirisasi produk-produk perkebunan kita. Kopi, kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, mete, gambir, dan lain-lain. Ini kemudian kita dorong untuk hilirisasinya betul-betul bermanfaat, betul-betul bisa menumbuhkan secara ekonomi besar terhadap perekonomian kita. Capaian-capaian rekor-rekor yang telah kita raih di tahun 2025 ini tentu saja menjadi fondasi yang sangat kokoh untuk kita menatap di tahun ini, tahun 2026 dan tahun-tahun yang akan datang. Pangan ini penting bagi kita, maka kebutuhan pangan harus kita penuhi, inflasi harus kita jaga, petani kesejahteraannya harus kita tingkatkan, dan Indonesia dengan swasembada pangan ini kita berharap ke depan dari sekarang Indonesia betul-betul berdaulat secara pangan. Berdaulat pangan, berswasembada pangan, Indonesia lebih kokoh, lebih maju, kita menatap Indonesia yang lebih baik di tahun-tahun, di masa-masa dari sekarang sampai dengan masa-masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat tahun baru, sukses untuk kita semuanya.